Siapa kau? Kenapa kau menghalangiku? Maaf, tugas saya memperingatkan. Kalau yang diperingatkan tidak bisa, harus gunakan jemput paksa. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowareng. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowareng menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Sedang apa kau, Trunowareng? Mudah-mudahan kau tidak kaget melihat kedatanganku. Sang Koco Benggolo tiba-tiba muncul di hadapan seorang nenek bernama Trunowareng, membuatnya terkejut bukan kepalang. Ia dipaksa ikut dengan Sang Koco menuju istana Nyi Roro Kidul, meskipun ia awalnya menolak dengan ketakutan yang sangat. Trunowareng merengek sepanjang perjalanan, tak mampu mengatasi kecemasannya. Sesampainya di istana Sang Ratu Laut Selatan, Trunowareng semakin dicekam ketakutan ketika sosok Nyi Roro Kidul muncul. Sang Ratu menjelaskan alasan Trunowareng dibawa ke sana, untuk menjelaskan masa lalu Bagus Seturodipo, anak asuh Sang Ratu. Trunowareng, meski diliputi rasa takut, mulai menceritakan kisah suram itu. Kenapa saya jadi ingat Raden Bagus Torodipo terus? Ada apa, Raden? Apa yang terjadi di luar sana? Apa Raden sakit? Atau Raden mengalami musibah? Duh, Bagus Torodipo momonganku. Kemana sih Mbok harus mencari Raden? Oh, rupanya kamu sangat kangen pada momongan. Siapa kamu? Jangan takut, saya Koco Benggolo. Trunowareng, kamu akan aku bawa ke Laut Kidul. Kuhadapkan pada junjunganku, Ratu Kidul. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan takut. Saya tidak mau. Saya mau dibawa. Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu berada di istana Kanjeng Ratu Kidul, Trunowareng. Apa salah saya? Apa salah saya? Kanjeng Ratu. Apa di duniamu seseorang baru bisa ketemu ratu karena seseorang itu bersalah? Tidak, tapi... Sini, bangunlah. Ada sesuatu yang ipo momonganmu itu, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa kamu menangis? Entahlah, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya ingat dengan momongan saya. Saya merasa ada apa-apa dengan Den Bagus momongan saya. Berarti Bagus Torodipo lebih menganggap kamu sebagai ibunya dibanding Raden Ayu Kedasih ibundanya? Karena memang sayalah yang dulu mentas sejak Den Bagus masih bayi merah. Sejak Bagus Torodipo masih bayi merah? Iya, Kanjeng Ratu. Berarti kamu tahu persis siapa ibu kandung momonganmu? Mohon maaf, Kanjeng Ratu.
Kenapa Kanjeng bertanya begitu? Dan anak kandung Ayu Kedasi. Sedangkan aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak tahu persis siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Aku tahu Bagus Torodipo bukan anak kandung Ayu Kedasi. Tetapi aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak mengenal persis siapa ibu kandung sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Menolak mengakui bagaimana? Setelah mengetahui Raden Ayu Kedasi bukanlah ibu kandung dan Sindumoyo hanya romo angkat, Raden Bagus Torodipo menjadi sangat kecewa pada seorang ibu yang telah membuangnya. Ia tidak pernah bisa menerima kenapa seorang ibu tega membuang darah dagingnya sendiri. Ia sangat membenci pada ibu yang seperti itu. Saya tidak mengerti. Apakah Den Bagus akan tetap membenci kalau ia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang bidadari? Bunda Dewi, ibu para Hapsari, ibu para bidadari, mohon dengarkan permohonan hamba. Mohon dengarkan permohonan Ananda Nawangsari. Permohonan Ananda yang tercampak karena noda. Anakku Nawangsari, sekali seorang bidadari ternoda, ia tak akan bisa diampuni lagi. Apalagi kembali ke kayangan seperti sedia kala. Dahulu, Trunowareng menyaksikan bagaimana ibu dari Bagus Seturodipo, seorang wanita bernama Nawangsari, merintih meminta bantuan atas nasibnya. Ibu dari seorang bidadari datang dan menawarkan jalan keluar, Nawangsari bisa mendapatkan kembali kesuciannya dan kembali ke kahyangan, tetapi dengan syarat. Namun, Nawangsari memilih untuk tetap di dunia manusia, sudah terikat oleh kehamilannya. Trunowareng yang kala itu menjadi saksi melihat bagaimana Nawangsari akhirnya harus menerima nasibnya. Bagus Seturodipo yang saat itu masih bayi, suatu malam menangis sekeras-kerasnya. Tangisan itu memanggil perhatian seorang pemimpin dari aliran hitam. Ketakutan menyelimuti, karena dalam waktu 40 hari, mereka berjanji akan kembali untuk menuntut jiwa anak tersebut, mengklaim bahwa ada kekuatan istimewa dalam dirinya. Sudah tertutup untukmu. Jalani saja kehidupan barumu di bumi yang penuh onak dan duri. Bunda Dewi, saya mohon Bunda. Tidak, aku tidak boleh terharu oleh tangismu. Aku tidak boleh luluh oleh air matamu. Bunda, saya mohon. Peraturan adalah peraturan. Peraturan untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Dan ini berlaku untuk siapapun, tanpa pandang bulu. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal.
Dewi. Perut saya, Mbok. Sakit Nyi sekali. Dewi. Nyi Dewi. Kelihatannya sudah saatnya nih. Sakit sekali, Mbok. Aduh. Mari Mbok. nih. Sakit, Ayo. Mbok. Aduh. Cah bagus. Lelaki nih Dewi. Tak lelo, 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 ledong. Cep menengo, ojo pijer nangis. Yen nangis, ndak ilang bagus Bulan marah telah menyebabkan datangnya 4 pimpinan padepokan aliran hitam. Siapa? Iya, sebentar, siapa? Nih, sebentar, nih. Anak siapa? Mana bayi itu? Aku ingin kepastian, laki-laki atau perempuan. Aku juga berhak atas bayi itu, Nitangkar. Bukan cuma kamu, Nenek Peot. Aku Padas Gempal yang berhak memboyong bayi itu ke Padepokan Bukit Kapur daripada kalian. Tunggu. Kalian boleh merasa berhak memiliki bayi itu. Tapi ingat, Jurang Grawa juga ikut berhak atas bayi itu. Tapi, mana bayinya? Sebelum kita saling berebut, apa salahnya kalau kita lihat dulu tanda di tengkuknya? Benar ada toh bintangnya atau tidak? Benar ada darah silumannya atau tidak, Nyi? Ya, kukira Jurang Grawa benar. Kita harus lihat dulu. Iya. Ayo kita masuk. Bu Truno, izinkan kami masuk. Jangan, kalian tidak boleh masuk. Kami harus melihatnya. Tidak. Hai Trunowarang, ketahuilah, bayi yang lahir di saat bulan Mara akan sangat cocok apabila dia ngilmu di Padepokan Aliran Hitam. Jangan khawatir, saya akan pelihara dia dengan baik. Akan saya jadikan dia anak angkat. Tidak, kalian tidak boleh masuk. Dan bayi itu tidak boleh menjadi anak angkat siapapun juga. Kurang ajar. Dia pikir kita tidak bisa masuk. Awas semuanya. Biar ku angkat rumahnya. Minggir. Ada apa, Mbok? Apa yang telah terjadi, Mbok? Itu di depan. Bagaimana ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Ada apa ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Siapa mereka, Mbok? Siapa mereka? Jangan khawatir. Kami hanya mau melihat, mau mengucapkan selamat. Jangan apa-apakan anak saya. Tenang nih Dewi. Aku hanya mau lihat tengkuknya. Tanda itu ada. Kita tidak salah alamat. Mbok Truno, kami akan datang 40 hari lagi. Untuk apa? Untuk mengambil bayi ini. Dia sendiri yang akan menentukan pada siapa dia akan ikut. Selamat tinggal. Tidak, aku tidak rela. Mbok.
sembarangan, Bo. Iya, saya juga tidak ikhlas kalau anak Di Dewi menjadi anak angkat golongan hitam. Saya juga tidak mau, Bo. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi yang semakin genting, Trunowareng memberikan saran untuk menyelamatkan anak itu dengan mengadopsinya ke keluarga lain. Pilihan jatuh pada pasangan Raden Sidomulyo dan Ayu Kedasih, yang bersedia menjadi orang tua angkat Bagus Seturodipho. Namun, meski anak itu telah diadopsi, ancaman dari aliran hitam tidak hilang begitu saja. Dalam 40 hari ke depan, bahaya akan kembali menghampiri. Dengan nasib yang menggantung dan kekuatan misterius yang mengintai, Trunowareng, bersama Nyi Roro Kidul, harus mencari jalan untuk melindungi Bagus Seturodipho dari ancaman yang akan datang. 40 tiba. Lalu kenapa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasih yang akhirnya menjadi orang tua angkat bayi Bagus Torodipho? Ada 2 pertimbangan yang menyebabkan saya memilih mereka. Yang pertama, karena pasangan suami istri itu sangat mengidamkan kehadiran seorang bayi. Dan yang kedua, karena saya sangat mengenal keluarga priayi itu. Siapa yang memberi nama Bagus Torodipho? Raden Sindumoyo sendiri, Kanjeng Ratu. Satu hal lagi, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Apa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasih tahu kalau ibu Bagus Torodipho itu Nawangsari? Tidak. Trunowareng, kamu telah menyelamatkan seorang bidadari. Kamu juga telah menjadi ibu susu dari seorang putra bidadari, Bagus Torodipho. Kamu ibu yang baik, Mbok Truno. Ibu yang sebenar-benarnya ibu. Atas nama Nawangsari, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi maaf, Kanjeng Ratu. Di manakah Dewi Lanjar atau Dewi Nawangsari? Mungkinkah saya, Simbo yang hina dina ini, masih bisa bertemu dengannya lagi? Inilah rahasia kehidupan manusia, juga rahasia kehidupan gaib. Mbok Truno, suatu saat nanti, mungkin kamu bisa bertemu kembali dengan Nawangsari. Kapan dan di mana, hanya waktulah yang akan menentukan. Bagaimana keadaannya, Kanjeng Ratu? Dia lebih bidadari dari sekedar bidadari.